Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Wahyudi, kelas manajemen 22A, NPM 22/1/1201. Kali ini saya akan membawa materi yang berjudul manajemen keuangan dan manajemen utang. Oke, baiklah. Definisi utang. Utang adalah jumlah uang atau barang yang dipinjam oleh pihak lain dengan persetujuan untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Membantu pihak yang terlibat utang. Manajemen utang adalah proses pembayaran utang dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak yang terlibat utang. Current liabilities atau kewajiban lancar. Current liabilities atau kewajiban lancar adalah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh dari current liabilities meliputi hutang dagang, hutang pajak, dan sewa yang harus dibayar. Current liabilities biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset lancar seperti kas atau piutang. Rasio likuiditas. Perusahaan dapat diukur dengan membandingkan current liabilities dengan aset lancar. 2. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang. Non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contoh dari non-current liabilities meliputi obligasi, hipotek, dan utang jangka panjang. Non-current liabilities biasanya diselesaikan dengan menggunakan aset jangka panjang seperti tanah dan bangunan. Rasio solvabilitas. Perusahaan dapat diukur dengan membandingkan non-current liabilities dengan total aset. Likuiditas dan financial distress. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan membandingkan current liabilities dengan aset lancar. Aset lancar meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Semakin besar rasio likuiditas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas dan financial distress. Financial distress terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan dan berisiko bangkrut. Financial distress dapat diukur dengan menggunakan rasio solvabilitas perusahaan yang membandingkan non-current liabilities dengan total aset. Non-current liabilities meliputi obligasi, hipotek, dan utang jangka panjang. Pengaruh kebijakan utang terhadap nilai perusahaan. Kebijakan utang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa kebijakan utang yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan kebijakan utang yang buruk dapat menurunkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai dengan menggunakan utang untuk membiayai investasi yang menguntungkan, seperti mengembangkan produk baru atau ekspansi bisnis. Namun, terlalu banyak berutang juga dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan nilai perusahaan. Ya, itu saja materi yang saya bawa, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.